Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, pada video ini kita akan membahas alur cerita film horor atau thriller yang tidak kalah seru lagi, yang berjudul The Purge. Film ini memiliki 5 seri. Seri pertamanya dirilis di tahun 2018 yang berjudul The First Purge. Kemudian, The Purge pada tahun 2013. Selanjutnya adalah The Purge Anarchy di tahun 2014, The Purge Election Year pada tahun 2016, dan yang baru dirilis di tahun ini adalah The Forever Purge pada tahun 2021. Namun, saya akan membahasnya sesuai dengan rilis tahun film tersebut. Film The Purge ini dirilis di tahun 2013, disutradarai oleh James DeMonaco dan diperankan oleh Ethan Hawke sebagai James Sandin, Lena Headey sebagai Mary Sandin, Edwidge Hodge sebagai pria asing, Reese Wakefield sebagai ketua geng, dan masih banyak lagi. Film ini mengusung tema distopia yang mana suatu masyarakat itu bersikap tidak normal atau terkesan menakutkan. Wow! Pada awal film, kita diberitahukan bahwa fakta bahwa di Amerika pada tahun 2022, pengangguran hanya ada sekitar 1% dan tingkat kejahatan selalu rendah. Hal tersebut terjadi karena satu hal, yaitu penyucian jiwa tahunan. 62 menit sebelum penyucian akan berlangsung, kita diperlihatkan seorang kepala keluarga yang bernama James Sandin. Dia bekerja di salah satu perusahaan yang menyediakan sistem keamanan rumah. James sedang di dalam perjalanan pulang, sembari membawa bunga biru yang menandakan keluarganya tersebut tidak ikut andil dalam penyucian ini. James juga menyapa salah satu tetangganya, yaitu Charlie. Ketika sampai di rumah, istrinya, yang bernama Mary, memberitahukan bahwa anak perempuannya, Zoe, sedang mengambek seharian karena hubungannya tidak direstui. Aduh, wajar aja lah ya kalau begini kelakuannya. Zoe menyuruh Henry untuk pulang. Sementara itu, ibunya sedang menyapa tetangganya sembari menaruh bunga biru. Dia bernama Grace. Kemudian, kita melihat anak laki-lakinya yang bernama Charlie sedang memainkan mobil remote kontrolnya. Charlie sedang mengkhawatirkan malam penyucian ini. Namun ibunya tetap menasihatinya dengan memberitahukan manfaat kegiatan penyucian ini. Ketika makan malam, mereka saling bertukar informasi. James berhasil mendapat peringkat 1 dalam penjualan sistem keamanan. Selagi asik mengobrol, ternyata waktu penyucian tahunan tinggal 6 menit lagi. James pun bergegas untuk mengunci rumahnya. Mereka melihat kalau Grace membuat pesta di rumahnya. Padahal tadi sore dia bilang tidak mengadakan pesta tahun ini kepada Mary. Ada yang aneh nih. James juga berjaga-jaga dengan mempersiapkan shotgun dan revolvernya agar dia dapat melewati malam ini dan dia pun mengunci rumahnya. Kemudian terdapat siaran darurat yang memberitahukan segala informasi tentang penyucian tahun ini. Para pemimpin baru Amerika menerapkan kebijakan baru yang mana setiap warganya dapat menyucikan jiwanya. Namun, cara ini bisa dibilang sangatlah ekstrim, karena setiap warganya diizinkan untuk melakukan pembunuhan atau tindakan kejahatan apapun di dalam satu hari dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Namun, dengan satu syarat, mereka hanya dapat menggunakan kelas senjata 4 ke bawah dan pejabat tingkat 10 ke atas itu kebal dari penyucian ini. Dan selama penyucian berlangsung, polisi, ambulans, pemadam, dan sebagainya akan berhenti bekerja sementara. Sirine panjang pun terdengar, menandakan penyucian telah dimulai. Zoe yang masih mengambek, dia kembali ke kamarnya. Sementara, Charlie masih mengkhawatirkan akan penyucian malam ini. Lalu, Zoe bertemu kembali dengan Henry di kamarnya. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk menemui ayahnya, bukanlah Zoe. Di sisi lain, Charlie yang kaget karena dia baru melihat korban penyucian tahun ini. Kemudian, Mary yang resah karena mendengar suara tembakan, namun mereka masih menghiraukannya.
Ketika itu juga, Charlie yang diam-diam melihat CCTV, dia melihat ada seorang pria yang sedang berlari. Pria itu sedang meminta tolong, karena dia sedang ingin dibunuh. Pria itu berjanji untuk tidak menyakiti siapapun, dia hanya perlu bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Charlie yang iba pun membukakan pintu belakang untuknya. Ada, namanya juga anak-anak ya, Bun. This way! Go! Go! Hurry! Hurry! James pun bergegas untuk menutup pintunya kembali. Keadaan pun menjadi kacau ketika Henry ternyata ingin membunuh James. Baku tembak pun terjadi antara Henry dan James. Kesempatan itu dimanfaatkan pria asing tersebut untuk bersembunyi. Mereka pun bersembunyi di ruang CCTV. Sementara James mencoba mencari pria asing tersebut dan ingin membawa Zoe kembali. Namun, dia hanya melihat jasad Henry. Di sisi lain, Mary menemukan Zoe, namun dia malah melarikan diri lagi. Zoe merasa bersalah karena dia tidak tahu niat busuk Henry. Sayangnya, situasi pun semakin buruk. Charlie melihat sebuah geng yang membawa banyak senjata sedang menuju ke rumahnya. Waduh. James pun kaget yang mengetahui hal tersebut. Mereka pun mendengar pembicaraan dari salah satu ketua geng tersebut. Dia bilang kalau dia sedang mencari pria yang ditolong oleh Charlie. Tetangganya memberitahunya kalau keluarga James memberikan pertolongan kepadanya. Dia juga memberikannya kesempatan untuk mengembalikannya hidup-hidup. Namun jika tidak, maka mereka akan melakukan penyucian juga terhadap keluarga James. Dia pun memadamkan listrik rumah James. Hanya sistem keamanan James lah yang masih memiliki daya cadangan. Tetapi, hal buruknya adalah sistem keamanan James ini masih dapat ditembus. Waduh, semakin deg-degan nih. James pun mengatur rencana bahwa dia mengikuti mau ketua geng tersebut untuk mengeluarkan pria asing di rumahnya secara hidup-hidup. Karena jika tidak, maka keluarganya akan ikut mati. Tetapi, Charlie masih belum bisa terima kenapa pria asing tersebut harus mati. Charlie yang merasa tak tega karena melihat tingkah kelakuan geng tersebut, dia pun memutuskan untuk membantunya kembali. Waduh, jadi gemes ya sama Charlie. Charlie mencarinya dengan mobil remote kontrolnya, dia mengajaknya untuk bersembunyi di tempat rahasianya. Pria itu berjaga-jaga sembari memegang pisau. Waduh, suram. Untungnya, Mary gagal untuk menemukannya. Sementara itu, James diajak berbicara lagi oleh ketua geng tersebut di depan pintu. Pria tersebut sudah tak sabar untuk mendapatkan targetnya. Bahkan, dia rela untuk membunuh temannya sendiri. Dia juga bilang kalau sebentar lagi alat berat untuk menembus pintu mereka sudah mau sampai. Di sisi lain, Zoe tiba-tiba muncul di hadapan Charlie. Hey, Charlie. Dia bilang kalau dia ingin bersembunyi di tempat rahasianya Charlie sembari membawa pistolnya Henry. Waduh, bahaya lagi nih. James pun kembali bergegas untuk mencari pria asing itu. Namun sayangnya, Zoe sudah menjadi sandranya. Keadaan pun menjadi sulit karena keduanya tidak ingin mati di malam penyucian ini. Mary yang tiba-tiba datang, pria asing itu membenturkan Zoe ke tembok. Perkelahian pun terjadi. James berhasil menangkapnya. Mereka berencana untuk membawanya keluar. James yang kesusahan untuk menyolasinya, dia terpaksa menyuruh Mary untuk menekan luka pria itu dengan besi pembuka surat. Mary merasa tindakannya ini tidak beda dengan orang-orang yang di luar rumahnya. Melihat keluarganya yang menyalahkan keputusan James, pria asing tersebut pun meminta James untuk membawanya keluar. Namun, waktu juga sudah habis. Pria geng tersebut sudah mulai menembus rumahnya dengan cara menariknya dengan mobil. James juga sudah mengatur rencana lain, yaitu dengan cara melawan geng tersebut. Dia menyuruh Charlie untuk bersembunyi di lantai dasar sembari membawa pistol. Mary dan James pun bersiap-siap. Pria geng tersebut pun menarik pintu mereka. Keadaan pun semakin tegang.
karena perang telah dimulai. Mereka pun berpencar. Sementara itu, pria asing berusaha untuk melepaskan ikatannya. Wah, sepertinya anggota geng ini sudah gesrek akhlaknya ya. Hehe. Keadaan pun memburuk. Mary yang ketahuan dan Charlie yang sedang terancam nyawanya. Beruntungnya sang ayah datang tepat waktu. Melihat foto Zoe, ketua geng tersebut meminta teman-temannya untuk tidak membunuh Zoe. Ada, tahu aja ya. Kemudian, kita melihat aksi James yang sangat menawan. Very nice, James. Namun sayang sekali, karena hal berisik itu, sang ketua geng pun berhasil menikamnya. Waduh, dia pun menunjukkan sikap penyuciannya. Charlie yang sedang memantau CCTV, dia melihat kalau bala bantuan sudah datang, sementara Mary harus dikagetkan dengan anggota geng tersebut. Beruntungnya, dia pun berhasil ditolong. Melihat James yang sedang sekarat, mereka harus berhadapan dengan ketua geng tersebut. Beruntungnya, Zoe datang tepat waktu untuk membunuhnya. Ternyata, orang-orang yang menolongnya adalah para tetangganya. Namun, benar ada yang aneh. Ternyata, Grace dan yang lainnya sangat membenci Mary dan keluarganya. Pesta yang mereka rencanakan ternyata adalah melakukan penyucian terhadap keluarga Mary. Waduh. Mereka menganggap bahwa Mary sangat memamerkan kesuksesannya dalam menjual sistem keamanan rumah. Ya, harap maklum lah ya. Namanya juga tetangga. Gak bisa lihat rumput bagusan dikit. Hehe. Kemudian Grace mengikat Mary dan anak-anaknya. Dia berniat untuk melakukan penyucian dengan cara menusuk mereka secara bergantian. Waduh, asli tega banget ini mah. Namun ternyata, pria asing itu menolong Mary dan anak-anaknya. Meski Mary sangat membenci tetangganya, dia tetap meminta untuk tidak saling membunuh lagi. Mereka pun bersama-sama menunggu jam 7 pagi. Grace yang kembali ingin mencoba membunuh Mary, dia pun gagal dan berhasil menghantam meja. Very nice, Mary. Bunyi sirine panjang pun kembali berkumandang. Bertanda kegiatan penyucian tahun ini telah berakhir. Grace dan yang lainnya pun kembali pulang. Polisi, ambulans, dan yang lainnya pun kembali bertugas. Berita pagi Amerika pun menyatakan bahwa penyucian tahun ini sungguh sangatlah sukses. Banyak sekali warga Amerika yang turut serta. Populasi penduduk Amerika pun kembali turun. Sebagian warga menganggap ini adalah kebijakan yang sangat bagus, namun sebagian lagi menganggapnya ini sangatlah buruk. Cerita pun berakhir. Sungguh sangatlah menyedihkan bahwa Mary dan anak-anaknya harus kehilangan sang ayah. Saya percaya bahwa segala tindakan itu memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Meski para pendiri baru Amerika berpikir kalau kebijakan ini dapat mengurangi kemiskinan dan kejahatan, namun tetap saja, kebijakan ini juga membawa buruk bagi masyarakatnya itu sendiri, seperti keadaan psikologis mereka yang terganggu akibat penyucian ini. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini ialah, pertama, jadilah orang tua yang baik dan lebih bersahabat kepada anak. Seandainya saja James dan Mary memberitahukan pengetahuan lebih kepada Charlie tentang penyucian ini, maka Charlie tidak akan berbuat semaunya tanpa berpikir panjang. Kedua, sikap tolong dan menolong itu sangatlah penting, kawan. Walaupun Charlie salah dalam mengambil tindakan, namun mereka malah ditolong kembali oleh pria asing tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir segala sebab dan akibat dari setiap kebijakan atau tindakan yang kita buat. Bagian yang paling membuat saya gemes dan gregetan adalah setiap segala tindakan yang diambil Charlie. Ya, sekali lagi wajar lah ya, namanya juga anak-anak. Hehe. Menurut kalian bagian mana yang paling membuat kalian gregetan? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu seri selanjutnya atau alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film.